Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya kembali, Coach Rian Aprianto. Ya, di video kali ini saya akan share bagaimana kata-kata tes sugestivitas untuk kita lakukan, baik sebagai latihan untuk diri kita maupun sebagai praktek ya kepada calon klien yang akan kita terapi, untuk kita mengetahui sugestivitasnya berada pada kelompok mudah, moderat ataupun sulit ya. Oke, namun sebelum saya tunjukkan bagaimana caranya, bagaimana melakukan tes sugestivitas. Oke. Yang pertama, fungsinya ketika kita melakukan sugestivitas ya, tes sugestivitas itu rata-rata untuk mengecek gimana Kang Rian? Untuk mengecek apakah orang-orang yang ada di hadapan kita, baik itu klien atau audiens misalkan ya, kalau kita lakukan di stage hipnosis. Nah, mana nih yang kategori yang mudah terhipnosis? Jadi kan ada 3 kelompok ya berdasarkan kecepatannya untuk masuk kondisi hipnosis. Yang pertama ada kelompok yang mudah. Ini jumlahnya sekitar 10% ya berdasarkan HSS ya. Oke, jadi Kang Rian, apa sih gitu ya yang 10% ini? Jadi 10% ini adalah kelompok yang persekian detik beliau cepat sekali untuk masuk kondisi hipnosis. Yang kedua yaitu tipe yang moderat. Kang Rian, tipe moderat itu gimana Kang? Jadi tipe moderat ini adalah tipe di mana beliau membutuhkan waktu nih sekitar 5-15 menit untuk bisa memasuki kondisi hipnosis. Nah, yang ketiga ada tipe yang sulit. Nah, Kang Rian, tipe yang sulit ini gimana nih? Tipe yang sulit ini adalah tipe di mana beliau untuk masuk kondisi hipnosis itu butuh waktu yang cukup lama, misalkan 1 jam kah, 2 jam ya, dan seterusnya ya. Oke, jadi intinya 3 kelompok tersebut. Nah, untuk tes sugestivitas, jadi fungsinya apa? Oke, jadi di sini saya ingin sharing tentang 2 fungsi utama nih. Jadi fungsi pertama yaitu apa? Untuk mengecek mana aja nih kategori yang mudah. Dan fungsi yang pertama ini biasanya sering dilakukan oleh para hipnotis yang akan show off gitu di panggung, menggunakan ilmu hipnosis untuk hiburan. Nah ya, nanti ngasih sugesti lupa nama, lupa angka misalkan, atau sugesti lainnya, intinya untuk menghibur. Dan karena mau show off di panggung itu butuh orang-orang yang sangat-sangat cepat masuk kondisi hipnosis atau yang sangat mudah masuk kondisi hipnosis ya. Maka dengan tes sugestivitas ini nanti dari 3 tipe sugestivitas akan dipilih yang paling sugestif. Nah, yang paling sugestif ini akan diminta untuk ke panggung. Karena kenapa? Udah terbukti tuh gitu ya, bakalan cepat masuk kondisi hipnosis. Kemudian fungsi yang kedua juga yaitu apa? Mengenalkan ke pikiran bawah sadar kita ya tentang kondisi hipnosis. Karena masih banyak juga yang salah ya, bahwa kondisi hipnosis itu adalah kondisi tidur. Nah, itu pemahaman yang kurang tepat. Tapi dengan tes sugestivitas ini kita melatih bawah sadar kita melunakkan bawah sadar kita ya, agar apa? Agar lebih gitu ya, lunak dan mampu merasakan kondisi hipnosis itu sendiri ya. Atau dalam kata lain, biar terlatih dan cepat nih masuk kondisi hipnosis. Jadi ketika yang sulit itu saat hipnosis itu butuh waktu sekian lama, tapi dengan latihan terus menerus tes sugestivitas ini akan sangat membantu. Yang tadinya sulit bisa jadi moderat, yang tadinya moderat menjadi mudah, yang tadinya mudah ya jadi sangat-sangat mudah, seperti itu ya. Oke, gimana Kang Rian caranya dan melakukannya? Oke, yang pertama adalah tipe auditory. Nah, tipe auditory seperti apa Kang? Oke, jadi kita minta kepada klien kita untuk tangannya dikepalkan seperti ini ya. Oke, kemudian ucapkan kata-katanya. Oke, silakan ucapkan kata-kata saya, tapi minta klien kita untuk mengulanginya hanya dalam hati saja. Oke, hai tangan kanan. Nah, sekarang dikepalkan ya, kepalkan, ininya dikeraskan. Kata-katanya seperti ini. Hai tangan kanan, sekarang aku perintahkan engkau berubah menjadi sebatang besi yang sangat keras dan sangat kuat.
Sehingga ketika aku coba membengkokkan, engkau semakin keras semakin. Nah, pandangannya minta ke telapak tangan ini ya, atau ke tangan kanan ya. Hai tangan kanan, sekarang engkau perintahkan engkau untuk menjadi sebatang besi yang sangat keras dan sangat. Sehingga ketika aku coba membengkokkan, engkau semakin keras dan semakin. Hai tangan kanan, aku perintahkan engkau berubah menjadi sebatang besi yang sangat keras dan sangat kuat. Sehingga ketika aku coba membengkokkanmu, engkau semakin keras dan semakin. Nah, lakukan pengulangan 3 kali ya. Kemudian setelah itu tinggal bilang, silahkan tangannya bengkokkan. Nah, karena semakin dibengkokkan semakin keras semakin. Gitu ya. Bilang silahkan dibengkokkan, karena semakin coba dibengkokkan semakin keras semakin. Nah, itu sugesti. Nah, kemudian nanti ada sekian orang yang mungkin bisa nih ngebengkokin, tapi ada juga ya, biasanya rata-rata 10% dari jumlah orang yang hadir atau audiens yang hadir itu ternyata sulit dibengkokkan. Nah, artinya yang sulit dibengkokkan ini tipe sugestivitasnya auditori ya. Jadi beliau udah masuk kategori sugestif tuh. Nah, namun lebih spesifiknya adalah auditori ya, seperti itu. Oke. Kemudian cara buat menormalkannya gimana Kang Rian? Baik, saya hitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga tangan Anda normal kembali. 1 2 3 normal. Misalkan seperti itu. Alhamdulillah normal. Nah, terus kalau dilakukan ke diri sendiri gimana Kang Rian? Sama ya, kata-katanya ucapkan oleh diri kita sendiri tapi dalam hati. Hai tangan kanan, ucapkan dalam hati ya. Aku perintahkan kau berubah menjadi sebatang besi yang sangat keras dan sangat kuat. Sehingga ketika ku coba membengkokkanmu, kau semakin keras dan semakin. Ulangi sebanyak 3 kali. Oke, semakin aku coba membengkokkanmu, kau semakin keras semakin kuat. Kemudian kita coba dibengkokkan. Oke, kalau misalkan ternyata nggak bisa dibengkokin, nah jangan kaget, artinya Anda sugestif ya, berarti bagus tuh Anda sugestif. Tinggal apa? Normalin. Nah, niatin dalam hati kalau untuk diri sendiri. Di hitungan ketiga tangan saya normal lagi. 1 2 3 normal. Nah, nanti ketika Anda niatkan seperti itu, insya Allah itu akan normal kembali ya. Dan jangan khawatir nggak normal, pasti normal kembali ya. Oke. Kemudian yang kedua ada tipe yang kinestetik. Tipe kinestetik seperti apa? Latihannya seperti ini. Oke. Tangan kanan, tangan kiri seperti ini. Bagus. Kemudian minta pejamkan mata. Setelah pejamkan mata, kita tinggal bilang ke klien, di hitungan ketiga bayangkan ada lem cair terkuat di dunia di hadapan Anda. 1 2 3. Rasakan lem cair itu mulai melumuri jari jemari kedua tangan Anda. Tangan kanan, tangan kiri, rasakan. Nah, untuk kinestetik sering-sering bilang rasakan ya. Rasakan sensasinya. Rasakan lem itu sudah mulai mengering dan membuat kedua tangan Anda menempel sangat erat dan sangat kuat. Nah, itu kata-katanya ya. Sehingga semakin Anda mencoba melepaskan atau memisahkan kedua tangan Anda semakin menempel, semakin erat dan semakin kuat. Nah, ulangi sebanyak 3 kali. Semakin Anda berusaha mencoba melepaskan kedua tangan Anda, semakin menempel, semakin erat, semakin kuat. Terus. Kemudian setelah 3 kali, kita tinggal bilang ke klien kita, silakan lepaskan. Nah, kayak gitu ya. Oke, kemudian dia akan berusaha melepaskan. Bagi yang bukan sugestivitas kinestetik, pasti dia akan bisa melepaskan. Tapi yang sugestivitasnya kinestetik, dia akan kesulitan. Nah, kalau kesulitan, tinggal kita kompori aja. Semakin coba dipisahkan, semakin menempel, semakin kuat. Nah, kayak gitu. Kemudian buat normalinnya, tinggal bilang di hitungan ketiga, silakan tangan Anda normal kembali. 1 2 3 normal. Nanti dia akan normal lagi. Seperti itu ya kata-kata. Kemudian yang ketiga, oke. Nah, yang ketiga adalah sugestivitas visual. Nah, gimana Kang Rian langkahnya dan caranya? Kita minta klien kita untuk memejamkan mata ya. Oke. Memejamkan mata. Oke, kemudian di hitungan ketiga minta untuk membayangkan ada lem cair tadi ya di hadapan wajahnya. 1 2 3. Silahkan hitungan ketiga hadirkan lem cair tadi di hadapan wajah Anda. 1 2 3. Sekarang lem cair itu bayangkan. Nah, kalau untuk visual sering bilang bayangkan. Bayangkan lem cair itu melumuri kedua kelopak mata Anda. Kelopak
mata kanan, kelopak mata kiri. Dan lem cair itu bayangkan meresap masuk ke dalam kedua kelopak mata Anda. Dan lem itu sekarang sudah kering. Sehingga saat Anda mencoba membuka kedua kelopak mata Anda semakin menempel, semakin erat, semakin kuat. Nah, ini sugestinya. Semakin Anda mencoba membuka kedua kelopak mata Anda menempel semakin erat, semakin kuat. Semakin coba dibuka kedua kelopak matanya, semakin menempel, semakin erat, dan semakin kuat. Sekarang buka. Nah, kayak gitu. Jadi bagi yang nanti sugestivitas seksual, dia akan kesulitan pas ngebuka. Provokatornya aja. Semakin coba dipisahkan atau semakin coba dibuka kedua kelopak matanya, semakin menempel, semakin erat, semakin kayak gitu. Gitu. Kemudian normalin. Sama cara normalinnya, hitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga silahkan normal kembali. 1 2 3. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi latihan untuk memilih orang yang sugestif ya. Oke, kemudian yang kedua fungsinya untuk diri kita atau untuk klien kita. Agar apa? Agar terbiasa, agar luluh bawah sadar kita, sehingga kita bisa lebih cepat masuk kondisi hipnosis ya. Maka silakan Anda boleh praktekkan tes sugestivitas ini. Semoga bermanfaat. Saya Coach Rian Afrianto. Salam sukses dan salam hipnoterapi untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.